Assalamualaikum Dunsana. Danau Singkara yang berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba yang ada di Pulau Sumatera. Danau ini memiliki luas 107,8 persegi dan berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut, yang terletak di dua kabupaten, yaitu Solok dan Tanah Datar. Menurut cerita, danau yang juga merupakan hulu Sungai Batang Ombilin ini dahulu memang merupakan lautan luas. Namun karena terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, air laut tersebut menyusut. Hingga saat ini lebih dikenal dengan sebutan Danau Singkara. Berbicara masalah Danau Singkara selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk dibahas. Sebab Danau Singkara meninggalkan banyak cerita dan peristiwa. Tak jarang jika hari libur tiba, Danau Singkara selalu menjadi tujuan utama bagi para wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara ketika ke Sumatera Barat selalu menyempatkan diri untuk berwisata ke Danau Singkara. Menurut orang tua dulu, di Danau Singkara ada sungai yang deras sekali dan ada kehidupan gaib di sana. Jadi kalau lebaran bertepatan dengan hari Jumat, karena khutbah 2 kali, masyarakat Singkara pada umumnya menghindari danau tersebut. Sebab dipastikan kalau hari itu akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mengakibatkan korban berjatuhan. Kata orang pintar atau dukun, jika hari lebaran bertepatan dengan hari Jumat, kenapa kita harus menghindari berlayar atau beraktivitas di danau tersebut? Karena pada saat itu, orang-orang gaib di Danau Singkara juga melakukan pesta besar. Mereka, para orang gaib, tidak mau diganggu ketika sedang melaksanakan pesta. Jadi, jangan sampai ada warga yang melakukan aktivitas di sana. Niscaya apa yang dilakukan oleh warga pada saat itu akan terjadi musibah, sebab telah mengganggu aktivitas mereka yang sedang merayakan pesta di alam gaib. Pernah terjadi pada tahun 80-an, di mana saat itu terjadi peristiwa tenggelamnya salah satu kapal di Danau Singkara bertepatan dengan hari lebaran Jumat. Semua penumpang yang ada di kapal tersebut meninggal, terkecuali warga lokal. Karena kapal tersebut telah mengganggu acara pesta yang dilakukan oleh para orang gaib. Namun anehnya, jika di dalam kapal tersebut ada warga Singkara, maka warga itu akan selamat dan tidak ada yang tewas. Pada saat terjadi tenggelamnya peristiwa kapal itu, ada 5 orang warga Singkara. Semua warga Singkara selamat. Selamatnya para warga Singkara di danau tersebut, menurut cerita kakek-kakek terdahulu, bahwa Danau Singkara memang tidak bisa menerima mayat dari warga Singkara itu sendiri. Oleh sebab itu, jika ingin berenang atau menikmati Danau Singkara, minum dulu air Danau Singkara. Karena jika kita meminum air Danau Singkara, sama dengan kita sudah menjadi orang Singkara, dan kita tidak akan mati di danau tersebut, meski kita mengalami tenggelam atau terjatuh di danau tersebut. Cerita lainnya pernah juga terjadi peristiwa pada 10 tahun yang lalu, di mana saat itu persis lebaran pada hari Jumat, di mana ada sebuah travel terjun ke Danau Singkara dan mayat penumpang di travel itu tidak ditemukan. Menurut para orang pintar,
travel ini telah mengganggu aktivitas makhluk gaib yang pada saat itu sedang melaksanakan pesta. Pada saat itu terjadi tawar-menawar antara orang pintar dengan pimpinan makhluk gaib, di mana masyarakat meminta agar penumpang yang tenggelam di danau tersebut segera ditemukan. Sebab kejadian travel tenggelam ini sudah mau mencapai 1 bulan, tak kunjung ditemukan. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara orang pintar dengan makhluk gaib dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Singkara. Setelah persyaratan terpenuhi, keesokan harinya jenazah korban penumpang travel mengambang dan ditemukan oleh warga. Terowongan misterius yang menghubungkan Danau Singkara dengan Danau Maninjau menjadi fokus perbincangan. Tetapi hingga kini belum ada bukti konkret yang dapat membenarkan atau membantah klaim tersebut. Tentang keberadaan terowongan ini, satu-satunya petunjuk yang dapat diandalkan adalah keberadaan Tongga Batu Basure. Tongga ini yang tersebar di sekitar Danau Singkara telah menjadi pusat perhatian banyak pihak yang percaya bahwa ada lebih dari sekedar pemandangan indah di Danau Singkara. Menurut beberapa sumber lokal, misteri terowongan ini sering dikaitkan dengan patahan semangko, sebuah sesar geser aktif yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Patahan ini berbentuk bukit barisan yang secara geologi melintasi Danau Singkara, dan banyak yang percaya bahwa terowongan tersebut berada di jalur patahan ini. Namun hingga saat ini tidak ada satupun bukti yang dapat memvalidasi klaim tersebut. Apakah terowongan ini benar-benar ada dan menghubungkan Danau Singkara dengan Danau Maninjau, ataukah ini hanya cerita rakyat yang berkembang seiring waktu? Beberapa peneliti dan ahli geologi telah mencoba menyelidiki fenomena ini lebih dalam. Namun sulitnya akses ke wilayah ini dan kurangnya sumber daya membuat penelitian menjadi sebuah tantangan. Seiring berjalan waktu, harapan untuk mengungkap misteri terowongan Danau Singkara semakin memudar. Beberapa spekulasi bahkan menyebutkan bahwa terowongan ini mungkin merupakan hasil karya manusia pada masa lampau, mungkin digunakan untuk tujuan perdagangan atau pertahanan, namun tanpa temuan arkeologis yang mendukung. Semua itu hanya bersifat spekulatif. Misteri terowongan Danau Singkara tetap menjadi daya tarik bagi para pencipta petualangan dan peneliti misteri. Beberapa ekspedisi telah dilakukan, namun hasilnya masih belum memuaskan keingintahuan publik. Danau Singkara dengan keindahannya yang mempesona dan misteri terowongan yang menggoda tetap menjadi destinasi menarik bagi wisatawan dan peneliti. Hingga saat ini tak ada bukti yang konkret yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menguak di benak banyak orang. Terowongan Danau Singkara akan tetap terkunci dalam misteri yang membuatnya semakin menarik untuk diungkap.